يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, Hadratul Kiram wal Muhtaram yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, kepada seluruh para alim ulama, para tuan-tuan guru, para asatidzah yang mohon maaf di kesempatan malam yang mulia ini kami tidak menyebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan kita doakan seluruh tuan-tuan guru kita, para alim ulama, senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, dipanjangkan umur dalam ketaatan, dan selalu diistiqomahkan di dalam menyampaikan ilmunya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kami muliakan kepada Bapak Babinsa Pemilihan Kota. Selamat Pak, selamat datang, selamat berjumpa kembali, mudahan sehat senantiasa. Malam hari ini alhamdulillah ini kami ada tamu juga nih Pak, Bapak Kepala Desa Simpang 3, Desa Simpang Jaya. Sudah kenal Pak? Alhamdulillah. Jadi malam hari ini ada rombongan juga dari Sungai Luar. Alhamdulillah ikut sama-sama kita hadir duduk di majelis ini. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul pada malam hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan curahan rahmat, segala hajat-hajat kita Allah kabulkan. Dan tidak lupa yang kami hormati, yang kami muliakan, ketua panitia guru kita, panggilannya Marcel ya, namanya Ahmad Yazid ya, banyak nama Zidin di KTP Arba'in Sarman ya. Ada CEO juga ya, Masya Allah, luar biasa beliau ya. Doakan mudah-mudahan senantiasa diberi istiqomah untuk menyampaikan ilmunya ya. Candaannya walaupun bercanda ya, tapi insya Allah mengandung banyak hikmah ya. Ibu amun ngantuk ya, jadinya sigar kadang ngantuk lagi. Nah, itu berkat candaannya beliau tadi. Kemudian kepada tim hadrah, terima kasih sudah datang di majelis yang insya Allah Allah curahkan rahmat dan keberkahan ini. Kami ulunnya agak ngalih juga nyampaikan. Kita tiap minggu pengajian di sini boleh ya. Jadi mudah-mudahan yang jelas niat kita hadir di tempat ini dengan niat untuk menuntut ilmu, memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan juga tidak lupa kepada seluruh para donatur, para dermawan, kami ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ibu-ibu juga, tim masak-masak ya, semuanya kita doakan yang ikut serta melancarkan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan apapun yang mereka korbankan, baik itu tenaga, harta, pikiran, bahkan waktunya untuk menyempatkan diri hadir pada malam hari ini, segala hajatnya Allah kabulkan. Segala urusan dunia, urusan akhiratnya dimudahkan oleh Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan kita seberataan selamat dunia, selamat akhirat, kumpul di dalam surga bersama Nabi kita Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam satu kitab, nama kitabnya An-Nawadir, dikarang oleh Imam Al-Qalyubi. Di dalam kitab tersebut dijelaskan, waqala radhiyallahu ta'ala an, innallaha yuhasibul abda. Di hari kiamat nanti Allah akan menghisab kita sebagai hambanya. Idza rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi yu'maru bihi ilan nar. Kalau ternyata ketika amal kita itu dihisab atau ditimbang lebih berat keburukan
atau kesalahan, yu'maru bihi ilan nar, maka hamba ini akan digiring ke neraka. Yang giring ke neraka itu, kata di dalam satu riwayat, para ulama tafsir menafsirkan ada namanya malaikat Zabaniyah. Jadi malaikat Zabaniyah ini, Bapak Ibu sekalian, ditugaskan oleh Allah untuk menyeret hamba-hamba yang diperintahkan masuk ke dalam neraka. Malaikat Zabaniyah ini makhluknya besar dan tidak punya rasa belas kasihan. Jadi tidak ada, ibarat kalau bahasa kita nih, ya kalau sudah nangis itu ada asap lagi, ada tega lagi. Nah ini malaikat Zabaniyah tidak punya rasa itu. Pokoknya tahu tugasnya, bila ada hamba yang diperintahkan masuk neraka, maka malaikat Zabaniyah ini akan menyeret. Jadi nanti ketika kita dihisab di hari kiamat, ditimbang amal kita. Ditimbang amal, idza rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi yu'maru bihi ilan nar. Apabila amal kita, tapi mudah-mudahan kita jangan sampai, apabila amal hamba ini berat keburukan, maka akan digiring, diperintahkan ke neraka. Maka ini yang disebut nanti, yang kita perlukan di hari kiamat itu syafaat. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, beliau menulis sebuah hadis tentang syafaat. Yang bisa ngasih syafaat itu diantaranya 3. Nah, kita harus dekat minimal 1 diantaranya. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa memberikan syafaat yang pertama al-anbiya. Nah kita hidup tidak di zaman para nabi, tapi kita punya Rasulullah, punya nabi akhir zaman yang memiliki syafaat tersebut. Bagaimana caranya untuk mendapatkan syafaat Nabi? 1. Syekh Sa'id Ba'jen di dalam kitab Bushrul Karim, beliau menulis sebuah riwayat, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Kata Rasulullah, siapa yang pernah berziarah ke kuburku, maka wajib dapat pertolonganku di hari kiamat. Ya Allah, mudahan kita disampaikan ke tanah suci Makkah dan Madinah untuk ziarah makam Rasulullah. Ini janji Nabi. Siapa yang pernah ziarah ke kuburku, kata Rasulullah, wajabat lahu syafaati, maka wajib ia mendapat syafaatku. Lalu kalau kita tidak diberi oleh Allah kesempatan, kan tidak semua dapat panggilan untuk ke tanah suci Mekah, Madinah. Sampai ke sana bukan karena harta, bukan karena banyaknya duit, tapi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk sampai melangkahkan kaki ke tanah suci Mekah dan Madinah. Mohon maaf, berapa banyak orang kada berduit tapi sampai ke sana. Sebaliknya, tidak sedikit pula orang yang kaya tapi belum sampai menginjakkan kakinya ke tanah suci Mekah dan Madinah. Maka beruntunglah mereka, ya, yang sudah sampai menginjakkan kaki ke tanah suci Mekah dan Madinah. Ada satu amalan supaya sampai sebelum kita mati ke tanah suci Mekah Madinah. Baca kitab Burdah setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat selama 40 Jumat. Insya Allah sebelum kita wafat, Allah mudahkan kita sampai ke tanah suci Mekah Madinah. Kita Burdah, tahu Bapak tahu Burdah? Ibu-ibu tahu Burdah? Nah, Burdah, qasidah Burdah. Baca kita Burdah. Tapi jangan diusahakan jangan terputus. Maksudnya jangan terputus itu Jumat sampai 40 Jumat. Berarti kalau sampai 40 Jumat, 1 bulan itu kan 4 minggu. Berarti sekitar 10 bulan. 10 bulan, hampir-hampir setahun lah diistiqomahkan insya Allah. Ya, diniatkan aja dalam hati, Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Ya Allah, mudahkan
kami untuk sampai ke tanah suci Mekah dan Madinah. Niatkan supaya sampai ke sana dan amalkan. Insya Allah sebelum wafat Allah sampaikan. Ada aja jalannya. Sebab orang yang Allah panggil yang tidak mampu dimampukan. Jadi tidak usah kita khawatir terlalu merasa, aduh sampai juga kalau nih ke sana. Ya, jangankan untuk biaya ke sana, untuk biaya untuk menafkahi keluarga aja pas-pasan. Misalkan ada yang berpikir demikian, jangan. Ya Allah Maha Kaya, maka berhusnudzanlah kepada Allah, sangka baik sama Allah, insya Allah sampai. Tapi harus ada ikhtiar, bukan tidak cukup hanya dengan doa saja. Ya ikhtiarnya salah satunya itu tadi, ya istiqomahkan baca burdah. Insya Allah Allah mudahkan langkah kita untuk sampai ke tanah suci Mekah. Jadi itu upaya kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Jadi kata Nabi, siapa yang ziarah ke kuburku wajib dapat syafaat. Yang ketiga, bagaimana supaya kita mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW? Di dalam hadis yang ditulis oleh Syekh Al-Imam As-Sayyid Abu Bakar Al-Qinawi Al-Hasani di dalam kitab Fathur Rahimur Rahman, syarah kitab Wasiyatul Ikhwan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man zara aliman, faka'annama zarani." Jadi kata Rasulullah, siapa yang berziarah ke orang alim, maka sama hukumnya menziarahiku. Tadi kan kita sudah sama-sama dengarkan pembacaan manaqib Tuan Guru Sekumpul. Ya, tidak perlu lagi lah kita bertanya kayak apa beliau, siapa beliau. Cukup kita lihat di media sosial yang hadir berjuta umat itu sudah cukup menunjukkan ya bahwa beliau ini adalah orang istimewa. Kalau kita bilang wali, mungkin kitanya siapa? Sebab ada dalam satu kaidah sebutkan la ya'lamul wali illal wali. Tidak ada yang mengetahui seseorang itu wali kecuali wali. Jadi tidak bisa kita menghukumkan si fulannya wali nih. Kitanya siapa? Kalau kitanya wali, maka pernyataan itu pasti. Tapi kalau kita bukan wali, belum tentu. Yang jelas beliau ini orang yang sangat mulia di sisi Allah. Kenapa? Sebab ketertarikan ya berjuta umat untuk sampai ke Kalimantan Martapura ya tanpa diundang, yang harus mengeluarkan biaya yang begitu banyak pekerjaan yang ditinggalkan, kesibukan-kesibukan yang ditinggalkan, tapi mereka mau datang ke sana padahal kada diundang. Padahal kalau di sana itu orang nyambatnya malah disembunyi-sembunyikan, kada dihabar-habar, diluas-luaskan. Tidak ada pakai baliho, tidak ada mohon maaf haul akbar misalkan 500, tidak ada, biasa-biasa aja. Tapi Masya Allah, semakin disembunyikan, semakin orang penasaran, ingin tahu dan ingin sampai ke sana. Nah ini tidak lain dan tidak bukan karena kemuliaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah kita jauh ke Kalimantan. Syekh Abdurrahman Siddiq Safat ini kan tidak lama lagi ya juga haul. Beliau bayangkan di masa beliau ya itu keadaan di Hidayat kayak apa? Pasti belum sama kayak ini. Di ujung masuk ke dalam sana. Tapi Allah berikan kemuliaan karena beliau ini istimewa di sisi Allah. Walaupun wadahnya jauh ke dalam, berapa banyak manusia. Mungkin setiap hari itu tidak ada kosong-kosongnya. Pasti ada yang datang untuk ziarah. Nah ini menunjukkan salah satu di antara kemuliaan. Maka kata Rasulullah, "Man zara aliman faka'annama zarani." Sementara kita yang belum sampai makam Rasulullah, ziarahi dulu orang alim. Kata Nabi, siapa yang ziarah kepada orang alim, faka'annama zarani, maka hukumnya sama seperti dia menziarahiku. Kalau ia sudah wafat, berarti ziarah ke kuburnya. Kalau alimnya masih hidup, datangi. Namun bahasa Jawanya itu apa? Sowan. Umumnya bahasanya silaturahmi.
datang. Dan ketika kita sampai ke tempat orang alim, nah ini ada adabnya. Apa adabnya? Mun kita berjumpa orang alim, minta doa. Jadi kalau di Hadramaut, di Yaman, di Tarim itu, kalau jumpa orang alim, ya, ada lain, ya, doakan kami. Barang bacakan Fatihah. Karena Fatihahnya beliau, walaupun lafadznya sama, tapi maknanya, ya, khasiatnya beda. Kita baca Fatihah juga tiupkan ke banyu, minum pas sakit gigi. Ya, bukan kita kada yakin dengan suratul Fatihahnya, tapi yang bacanya. Nah, beliau yang baca banyak manfaatnya. Macam-macam manfaatnya. Tapi sama sebenarnya Fatihah yang dibaca, cuman beda kualitasnya. Jadi adabnya kalau jumpa orang alim, minta doanya. Wa man safaha aliman faka'annama safahani. Kata Rasulullah, siapa yang berjabat tangan dengan orang alim, maka nilainya sama berjabat tangan denganku. Wa man jalasa aliman. Nah, ini yang kita maksud. Kada mesti bang harus bersalaman. Ya, apalagi yang bukan mahram, mohon maaf, laki sama perempuan, ibu-ibu jangan memaksakan. Ya, bila ada habaib datang atau misalkan orang alim datang, ya jangan memaksakan untuk salaman. Cukup duduk bersamanya aja itu sudah memberikan manfaat yang begitu besar. Kata Rasulullah, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani. Yang duduk sama orang alim, kita yakini dan kita pastikan di majelis ini pasti ada orang soleh. Pasti ada orang soleh. Paling tidak, kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, di perkumpulan duduknya 40 orang, itu doanya sama seperti doanya satu orang wali. Walaupun kada ada wali di sini. Tapi jelas nyata malam ini ada wali. Wali kami, kepala desa, nyata itu. Jadi perkumpulan 40 orang itu, jikalau tidak ada seorang wali kekasih Allah, maka doa 40 orang itu menyamai, menyetarai doanya satu orang wali min auliyaillah. Jadi duduknya kita sama orang alim itu nilainya sama seperti duduk bersamaku, kata Rasulullah. Lalu kalau sudah pernah duduk di majelisnya orang alim yang disamakan seperti duduk bersama Rasulullah, kalau kita ini kan kada mungkin lagi, Rasulullah telah wafat, tapi bisa masih untuk mendapatkan keberkahan yang sama. Kata Nabi, wa man jalasani fid dunya ajlasahu Allahu ta'ala yaumal qiyamati ma'i fil jannah. Siapa yang pernah duduk denganku di dunia, duduk bersamaku di dunia, nanti di akhirat Allah yang akan mendudukkan orang tersebut bersamaku di dalam surga. Mudahan kita seberatan duduk sama Rasulullah nanti dalam surga, amin. Jadi kan ada yang sia-sia Pak, Bapak Ibu sekalian duduk di majelis yang seperti ini. Semua dapat hikmah. Asal dua ditinggalkan. Dua ini jangan dilakukan ketika hadir di majelis ilmu. Yang pertama guring. Punya halus sudah apa? Yang kedua ngobrol. Imam Abu Hanifah, seorang alim besar, mazhab tertua di antara 4 mazhab. Waktu beliau belajar sama gurunya, beliau membuka lembaran kitab yang beliau kaji sama gurunya, kada wani berbunyi saking takutnya mengganggu konsentrasi. Begamat bukan, jangan sampai bunyi kresek. Jaga adabnya. Sebenarnya adab ini untuk kita dan manfaatnya akan kembali kepada kita. Ketika ada guru kita yang menyampaikan, di manakah kita hadir di majelis ilmu, kada masalah. Mungkin ada sebagian guru yang cuek-cuek aja. Kalau bahasa kasarnya kita, kalau hendak bepandir silahkan, hendak dengarkan silahkan. Ya. Tapi manfaatnya tidak akan pernah didapat. Amunnya berceramah juga di belakang, yang di hadapan berceramah. Artinya ketika gurunya menyampaikan, dia pun tidak memperhatikan. Tapi meskipun yang disampaikan itu tidak difaham, jangankan untuk diamalkan, ngerti pun tidak,
Kata Said Abu Bakar Al-Qinawi Al-Hasani, 7 kemuliaan yang pasti akan didapat. Satu di antaranya, kullu qadamin yadha'uha wa yarfa'uha takunu kaffaratan lidzunub. Setiap langkah kita datang ke majelis ini akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kita angkat kaki kita, dosa kita berjatuhan. Kita taruh kaki kita, dosa kita berjatuhan lagi. Maka inilah keberuntungan kita yang suka duduk di majelis ilmu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi tadi kalau kita belum diberi, mudah-mudahan diberi kesempatan sampai ke Mekah, sampai ke Madinah. Kalaupun belum, rajini. Kalau bahasa Banjar itu rancaki. Ya, kalau bahasa Minangnya, nah ini lo nggak tahu. Apa Bu? Sering-sering itu apa? Sering-sering itu apa? Hah? Acok-acok. Acok-acok ke majelis, kuati ke majelis, sering-sering jumpai orang soleh, sering-sering jumpai orang alim, maka itu derajatnya sama seperti mendatangi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti zara itu berkunjung, artinya berkunjung, berziarah. Kemudian apa nasib hamba yang ketika amalnya ditimbang ternyata amal buruknya lebih berat? Ini kan ada harapan lagi, nambah amal nggak bisa lagi Pak. Kita jangankan di akhirat, setelah kita mati, ya masuk dalam kubur, malam nih kita mati, besok pagi kita dikubur, nggak bisa nambah amal lagi kita. Mau nambah amal sholat nggak bisa, mau nambah amal puasa nggak bisa, mau nambah amal zikir mana bisa. Sudah terbatas, detik ini kita wafat, terputus semuanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh. Apabila manusia mati, maka terputus amalnya kecuali 3. Sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah. Bersedekah yang pahalanya mengalir, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain ngajarkan, orang lain manfaatkan, dan terus selanjutnya. Kemudian yang ketiga, anak yang saleh. Anak yang saleh ini bukan berarti pandai ceramah, pandai baca kitab setiap malam tahajud, enggak. Yang penting anak itu Islam, kemudian mau doakan mak bapaknya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, untuk mendapatkan anak yang mau doakan mak bapaknya ada satu syaratnya. Mau kita Pak? Hendaklah kita membesi anak nih, anak kita doakan kalau kita udah mati. Satu aja syaratnya, doakan abah mama kita. Mak bapak kita yang mungkin walaupun mereka masih hidup, doakan. Jangan nunggu udah mati, jangan nunggu udah wafat. Kalau kita anaknya sering mendoakan orang tua kita, maka pasti anak kita tanpa diminta, tanpa dibesani, tanpa diwasiati, itu udah janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti mereka akan doakan kita. Itu udah janji Rasulullah. Jadi kalau kita mau anak kita doakan kita, ya sering-seringlah mendoakan orang tua kita. Entah mereka yang masih hidup ataupun mereka yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain terputus semua amal kita. Jadi kalau malam ini kita wafat, besok pagi kita pasti jasad kita ini diproses. Ya, diproses paling-paling zuhur dilambat-lambatkannya. Apalagi kalau ahli waris tidak ada yang jauh. Ya, udah langsung diselesaikan, disegerakan mbah zuhur, dikubur dah kita. Selesai. Tidak bisa lagi kita nambah amal. Lalu apa yang kita harapkan setelah kita wafat? Kita kan tahu Pak, mohon maaf. Kita ini tahu kualitas ibadah kita masing-masing. Salat kita khusyuknya seberapa? Berapa zikir yang setiap hari kita baca? Berapa salawat yang setiap hari kita baca? Berapa sedekah yang setiap hari kita keluarkan? Berapa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan setiap harinya? Tahu kita semua. Mungkin, mohon maaf, mungkin casingnya kita bisa aja orang husnuzan, oh kita ini orang baik, tapi kita tahu hakikatnya kita ini baik apa tidak. Lalu dengan ibadah yang kita ketahui, yang modal kita untuk dapat rahmat, untuk mencapai ridha-Nya Allah, kita kan tahu kualitas ibadah kita. Sebenarnya kalau ditanya kita aja ragu kita ini selamat apa enggak. Dengan ibadah kita maksudnya, walaupun selamat di akhirat itu bukan dengan kualitas ibadah kita, tentunya dengan rahmat Allah. Tapi untuk menjemput itu semua tentunya kita harus taat kepada Allah.
Nah sekarang kalau kita ditanya, berapa ibadah yang kita lakukan, yang kita andalkan nanti di akhirat, yang kita jadikan sebagai hujjah. Saya ini, misalkan nih kita di hadapan persidangan Allah mengaku bahwa kita ini bakal selamat. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita banggakan dari amalan-amalan kita? Kalau kita belum punya amalan unggulan, ada yang lebih gampang, ada yang nyaman. Mohon maaf, tidak semua kita mampu sholat 100 rakaat setiap hari. 100 rakaat sholat sunnahnya selain sholat fardu 5 waktunya. Tidak semua kita mampu bersedekah, walaupun berduit. Tidak semuanya. Tidak semuanya mampu puasa sunnah Senin Kemis setiap minggunya. Puasa Ayyamil Bid setiap 1 bulan sekalinya, tanggal 13, 14, 15. Ayyamis Sud tanggal 28, 29, 30. Tidak semua kita mampu. Lalu apa yang kita harapkan sebelum ajal kita sampai nih, kira-kira yang kita bisa banggakan di hadapan Allah itu apa? Kalau belum ada, rajini hadirin majelis ilmu. Kenapa? Sebab ini akan menjadi saksi. Maka kata Imam Al-Qalyubi dalam kitabnya ini, ketika hamba tadi ditimbang amal buruknya lebih berat, ternyata diperintahkan ke neraka. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Meskipun hambanya ini ketika dihisab amalnya lebih berat keburukan, dan sudah diperintahkan dimasukkan ke neraka, menjelang masuk neraka, Allah panggil malaikat Jibril, ya Jibril, sal abdi. Padahal Allah udah tahu sebenarnya. Tanpa memerintah malaikat Jibril pun Allah tahu, karena Allah Maha tahu. Tapi untuk pelajaran untuk kita, supaya kita tahu juga. Ya Jibril, sal abdi, hal jalasa fi majlisi alimin fi dunya fa'aghfiru lahu. Wahai malaikat Jibril, itu hamba tadi yang amalnya ketika ditimbang keburukannya lebih banyak. Coba tanyai dulu, mana tahu dia pernah hadir di majelis orang alim ketika di dunia. Kata Allah, kalau dia pernah, wahai malaikat Jibril, hentikan ia menuju ke neraka, aku ampuni dosanya. Tidak jadi dia ke neraka. Malaikat Jibril pun atas perintah Allah datang. Wahai hamba, hal jalasta fi majlisi alimin fid dunya. Kata malaikat Jibril, wahai hamba, apakah kamu dulu waktu hidup di dunia itu pernah hadir di majelisnya orang alim? Barang sekali jadian. Qala la. Kebetulan pula memang hambanya ini anti majelis. Tidak pernah sama sekali nginjakkan kaki ke majelis, tidak pernah. Nah inilah ruginya. Alhamdulillah malam ini insya Allah majelis ini jadi saksi. Yakin aja, walaupun tempatnya kelihatan sederhana aja, ya. Ini majelisnya memang agak unik. Kalau di majelisnya lain kan biasanya ada tempat khusus majelis ruangan, tapi ini luar biasa. Ya, rumah Pak Haji Budi, ini rumah almarhum Pak Hamdan, ini ada rumah Bang Gita, rumah Bang Juli, ini rumahnya Bang Kamal, kompak. Ya, Masya Allah, kita doakan mudahan beliau ini selalu kompak, sehat-sehat, ya, untuk perjuangkan majlis. Karena berkat beliau juga diantaranya kita bisa duduk nyaman di sini, dan kita doakan almarhum Pak Hamdan mudah-mudahan Allah berikan kuburnya itu dijadikan raudhah min riyadil jannah. Jadi kata malaikat Jibril, pernah enggak duduk majelis ilmu? Kata ini hamba tidak pernah. Coba sayangnya. Kata Allah, malaikat Jibril, kalau dia pernah, aku ampuni dosanya. Tidak jadi dia masuk neraka. Ruginya, maka kita bersyukur. Ya. Nah, yang nikmat yang model macam ini patut kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah. Langkah kakiku ini ringan untuk sampai ke sini malam ini. Alhamdulillah. Ini satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Karena bisa dibayar. Mau dibayar pakai uang berapapun kalah. Ya. Ibarat kata kalau diperlihatkan oleh Allah kenikmatan kita duduk di tempat seperti ini, pahalanya dengan uang sebanyak apapun tidak bakal kita tukar. Karena bakal kita tukar. Pasti kita lebih milih keutamaan duduk di majelis ilmu. Malaikat Jibril lapor, ya Rabb, wahai Tuhanku, ketika aku bertanya,
hambamu yang amal buruknya lebih berat tadi, aku tanyakan pernah tidak dia hadir di majelis ilmu? Maka ia pun menjawab, faqala la. Ia menjawab tidak pernah ya Allah. Maksudnya nih kayak apa selanjutnya nih? Kata Allah, ya Jibril salhu. Coba tanyain lagi. Hal jalasa fi ma'idatin fiha alimun. Wahai malaikat Jibril, coba tanya lagi dia. Kalaupun dia tidak pernah hadir di majelis ilmu, ikut di pengajian, ikut di majelisnya orang alim, tapi pernah enggak dia duduk satu hidangan? Satu hidangan disiapkan makanan, nah satu hidangan itu dia ikut makan tuh bersama, di situ ada orang alim. Ini saja bisa memberikan syafaat, manfaat. Jadi malaikat Jibril datang lagi, wahai hamba, dulu kamu waktu hidup di dunia pernah enggak makan satu hidangan? Makanya mudik kayak kita nih kan, ya, kalaupun misalkan dibungkus, nanti dibawa pulang, paling kada kita minumlah di sini. Tapi kalau kajian mingguannya, insya Allah kita makan sama-sama. Kalau Isra Mi'raj bulan Maulid ini mungkin kasihan panitia juga, namun harus berpiring, misalkan seperti kajian mingguan kita, kasihan banyak banget yang harus dibersihkan setelahnya. Penat panitia, kasihan. Ya, tapi di kajian-kajian yang lain, ya makan kita bersama. Nah ini juga memberikan manfaat. Datang malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, wahai hamba, dulu waktu di dunia pernah makan sama orang alim enggak? Faqalallah. Dijawab enggak. Sayangnya jar Allah, kalau dia pernah, aku ampuni dosanya. Coba bayangkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, bukan karena ibadah, tapi kesungguhan kita, duduknya kita di tempat yang seperti ini memberikan efek, memberikan asar, memberikan bekas, memberikan manfaat yang luar biasa di akhirat. Kelihatannya di dunia ini biasa-biasa ya. Duduk kita sejam 2 jam, habis itu bulikan dada, ya rasanya ada perubahan apa pisinnya secara zahirnya. Tapi di akhirat insya Allah kita akan merasakan. Almarhum guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syantiri, itu fotonya. Di bawah, di atas foto Abah. Almarhum Habib Salim. Kata beliau, manfaat hadir majelis ilmu seperti ini pertama kali dirasakan inda sakaratil maut. Ketika ruh kita ditarik, nah bermanfaat sudah tuh, berasa tuh. Yang sering hadir sama yang tidak hadir. Yang pernah hadir sama yang tidak pernah hadir. Yang sering atau yang jarang-jarang hadir. Manfaatnya kata beliau ketika sakaratul maut udah dirasakan. Belum mati lagi. Itu sudah merasakan betapa besar manfaatnya hadir di majelis ilmu seperti ini. Makanya Rasulullah menyampaikan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari kecil sampai masuk kubur itu. Logikanya kan begini. Ini kita paham logika dulu, baru kita terjemahkan hadisnya. Logikanya Rasulullah kan perintahkan ngaji, nuntut ilmu dari mulai kecil sampai masuk kubur. Kira-kira kalau sampai masuk kubur itu tak amalkan lagi ilmunya. Kan kita belajar ini untuk mengamalkan supaya penyempurna di dalam ibadah kita. Tapi bukan itu saja manfaat nuntut ilmu. Bukan hanya sekedar untuk diamalkan, tapi manfaat duduknya itu, berkumpulnya kita di tempat yang seperti ini sangatlah besar. Maka kita sangatlah beruntung bagi kita punya tempat seperti ini. Ya. Kemudian kata Allah, ya Jibril salhu hal yuhibbu aliman. Wahai malaikat Jibril, kalau dia tidak pernah hadir, tidak pernah makan bersama, tanya bagaimana keadaannya, apakah dia suka dengan orang alim. Suka jadilah walaupun kada hadir. Suka jadilah walaupun tidak pernah makan bersamanya. Suka enggak dia? Maka kata Rasulullah SAW, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jadilah kamu orang alim, kalau tidak jadilah muridnya orang alim, kalau tidak jadilah pendengar setianya orang alim, kalau tidak jadi pecintanya jadilah. Walaupun tidak jadi orang alim, walaupun tidak jadi murid orang alim, walaupun tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihatnya orang alim, paling tidak suka sama orang alim. Fala takunil khamisa fatahlik. Jangan engkau jadi yang kelima, kata Nabi, engkau celaka. Siapa? Wa huwallazi yakrahul ulama. Dak tahu kisah, dak tahu apa-apa, tahu-taunya benci sama orang alim. Orang menyambati umpatan jua, menyambati orang gosipi 4 jua, menggosipi orang fitnah, mengiyakan jua fitnah tersebut.
Jangan, hati-hati kata Rasulullah, fatahlik, kamu celaka. Kata Allah, ya Jibril salhu. Coba tanya, cinta enggak dia? Faqalalla. Setelah malaikat Jibril bertanya, suka enggak sama orang yang faqalalla? Dia bilang, aku kada suka, kada ketujuh. Ya Allah, seandainya dia cinta sama orang alim, Allah hapus dosanya. Nabi menyebutkan yang bisa memberikan syafaat itu yang kedua orang alim. Yang pertama tadi para nabi, yang kedua orang alim. Dalam hadis yang ditulis oleh Imam Muslim ini kan muridnya Imam Bukhari. Silsilah keilmuan hadis beliau ini yang ke-9 sampai ke Rasulullah. Walaupun Imam Muslim ini sebenarnya kalau dikaji sejarah Imam Muslim ini punya guru hadis itu 200 lebih guru hadisnya. Tapi yang dekat silsilahnya itu Imam Muslim berguru dengan Imam Bukhari berguru dengan Imam Hambali berguru kepada Imam Asy-Syafi'i berguru kepada Imam Malik berguru kepada Imam Nafi' berguru kepada Imam Al-A'raj berguru kepada Imam Abu Hurairah, sahabat Rasulullah. Imam Abu Hurairah ini belajarnya langsung kepada Rasulullah. Jadi ke-9 sudah sampai ke Rasulullah. Makanya hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Muslim, Imam Bukhari itu hadisnya pasti sahih. Sahih itu artinya pasti datangnya dari Rasulullah, tidak diragukan lagi. Di dalam kitab hadis Sahihul Muslim ini, Imam Muslim menceritakan satu di antara hadis tentang syafaatnya orang alim. Jadi kalau kita terjemahkan bahasa kita ini, ketika orang alim itu diproses penimbangan amal baiknya lebih unggul dan dia pun dipersilahkan oleh Allah. Dipersilahkan oleh Allah untuk masuk ke surga. Tapi si orang alim meminta, ya Rabb, ya Allah. Kata si orang alim meminta izin kepada Allah. Ketika ia tidak melihat orang yang sering duduk bersamanya di majelis ilmu, orang yang sering sholat berjamaah bersamanya ketika di dunia, orang yang ketika hidup di dunia dia puasa Ramadan bersama-sama, tapi dia tidak melihat mereka itu yang sering bersamaan ibadah dengan orang alim di dunia, ternyata ia tidak lihat di dalam surga. Maka kata Rasulullah, orang alim ini minta izin mencari nyari mana si fulan yang biasa di majelis ilmu kok tidak terlihat di dalam surga. Mana si fulan yang biasa sholat berjamaah bersamanya kok tidak terlihat di surga. Mana si fulan yang ketika bulan Ramadan ya sama-sama puasa kok tidak terlihat di dalam surga. Kata Allah, silahkan cari, ternyata jumpanya di dalam surga. Bahkan dalam Al-Quran Allah sebutkan ada di antara hamba Allah itu yang amalnya keburukannya lebih berat, lebih banyak, ia sudah dimasukkan separuh badannya di dalam neraka. Datangan orang alim tadi, jar Allah, kullu man araftumuhu yadkhuluna ma'akumul jannah. Cari setiap orang yang kamu kenal. Siapakah orangnya? Yang penting kamu kenal, kamu boleh bawa ia masuk ke dalam surga. Balik orang alim, ya, mencari ini, siapa yang ia kenal, yang pernah ia kenal. Maka dia tarik, dibawainya ke dalam surga. Ini syafaatul alim. Maka jar ulama, kita yang amal kita kada banyak nih, kita yang kualitas ibadah kita nih antara khusyuk dengan tidaknya lebih sering kada khusyuknya, pastikan sebelum kita mati punya kawan dekat dengan orang alim. Siapakah orang alimnya? Pastikan, karena itu akan memberikan manfaat untuk kita. Dekati mereka, jangan dijauhi. Jangan dimusuhi, apalagi dekati. Paling tidak dia kenal sama kita, karena ini akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, belum berakhir permasalahan hamba yang amal buruknya lebih berat tadi. Ketika ia ditanya, apakah kamu cinta dengan orang alim? Dia bilang tidak. Kata Allah, ya Jibril salhu hal sakana fi sikkatin fiha alimun. Coba tanya hamba yang amal buruknya berat tadi, pernah enggak dia tinggal satu gang, satu lorong, satu kampung sama orang alim?
Ya Allah. Nah, kayak apa lagi? Datang malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, wahai hamba, pernah enggak dulu waktu hidup di dunia tinggal satu gang, satu lorong, satu kampung sama orang alim? Faqala la. Dia jawab, enggak pernah. Banyak guru-guru yang kada betah diam di kampungnya seorang. Tapi bukan guru Yazid. Ya. Artinya tidak betah itu karena dimusuhi. Namun ini kan kada dimusuhi karena bini beliau orang sini. Bukan karena dimusuhi, beliau sering juga balik ke kampungnya. Nabi kita Muhammad SAW, manusia termulia di alam jagat raya. Rasulullah mesti hijrah karena hendak dibunuh di tempat kelahiran beliau. Maka kata di dalam kitab tafsir Asy-Sya'rawi disebutkan bahwa setiap orang yang mewarisi jalan dakwahnya Rasulullah pasti banyak musuhnya. Setiap orang yang mengambil warisan dari Rasulullah, Rasulullah itu tidak mewariskan harta benda. Yang diwariskan oleh Rasulullah adalah ilmu. Maka setiap orang yang mengambil bagian dari warisan Rasulullah SAW siap-siap dimusuhi. Makanya jangan sampai kita termasuk orang yang musuhi. Banyak orang-orang soleh kada betah diam di kampungnya sehingga mereka harus minggat ke kampung yang lain. Mereka harus pindah karena di situ tidak betah, dicaci, dimaki, digosipi, difitnah. Akhirnya mereka harus keluar. Padahal dengan adanya orang alim di kampung kita itu cukup memberikan kita sekampungan syafaat nanti di hari kiamat. Datang malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, wahai hamba, apakah engkau dulu pernah tinggal satu kampung, satu gang, satu lorong sama orang alim? Faqala la. Dijawab tidak pernah. Ya itulah sayangnya. Seandainya pernah, kata Allah, aku ampuni dosanya. Belum berakhir dan belum dimasukkan ke dalam neraka ini hamba walaupun amalnya sudah jelas lebih banyak keburukan. Kata Allah, ya Jibril salhu hal wafaqa ismuhu isma alimin. Nah ini cerita guru Yazid tadi, ngaran di KTP Arba'in Sarman, padahal bagus sih sudah ngaran si Din nih. Ya cuman mun panggilannya Marcel tuh ulun hanya tahu juga malam nih. Begayaan bener ya Marcel, mantap juga. Jadi kata Allah, wahai Jibril, coba tanya hambaku, siapa namanya? Siapa nama hambaku itu? Hal wafaqa ismuhu isma alimin. Apakah namanya itu ada kecocokan, kesesuaian, kesamaan dengan namanya orang alim? Datang malaikat Jibril bertanya kepada Nabi kita, kepada hamba yang amal buruknya tadi lebih banyak. Wahai hamba, siapa namamu? Adakah kemiripan dengan nama orang alim waktu di dunia? Nah, dibilanglah nama-nama. Ternyata namanya sama sekali tidak mirip dengan nama orang alim. Kata Allah, seandainya namanya sama dengan orang alim, aku ampuni dosanya. Makanya mun kita lelakian itu, kata Syekh Said Ba'syir, paling afdal namanya itu tambahi Muhammad atau Ahmad. Ada dua riwayat memang, satu riwayat menyebutkan nama yang paling afdal itu Abdullah Abdurrahman. Sebagian riwayat, dan ini masyhur, paling afdal nama itu diawali dengan Ahmad Muhammad. Ujungnya tuh bisa abah mamanya ai lagi, cuman tetap ya harus yang bagus. Tapi awalnya Muhammad. Di dalam sebuah hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim. Hadisnya hadis qudsi. Hadis qudsi itu berarti firman-Nya Allah. Yaqulullahu ta'ala Allah ta'ala wa izzati wa jalali la u'adzibu ahadan summiya bismika binnar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, demi keagungan dan kebesaranku, aku tidak akan memasukkan atau mengadab seseorang di dalam neraka yang orang tersebut dinamai seperti namamu wahai Muhammad. Ulangi lagi. Jar Allah, demi kebesaran dan keagunganku, aku tidak akan pernah mengadab seseorang di dalam neraka yang namanya dinamai dengan namamu. Makanya waktu ulun jelaskan dulu waktu di kajian kita, permasalahan masalah ini banyak yang bertambah nama Ahmad atau Muhammad di depannya, ada masalah ya. Tapi mohon malam ini kita waktunya kurang, mohon hendak pas kajian setelah Rajab
bulan Sya'ban datang malam Ahad. Kita kayak apa Bang Dili? Bulan Sya'ban lah. Nah, bulan Sya'ban lanjut kajian datang malam Ahad, mun hendak kita tasmiyahkan. Ujuran. Kita tambahi Ahmad atau Muhammad. Dan ini hadisnya hadis qudsi. Dalam riwayat lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yusannu tasmiyatu bihadzal ismi asy-syarifi mahabbatan fihi sallallahu alaihi wasallam wa qad warada fi fadli tasmiyah bihi iddata ahadits asahhu ma fi hadits man walada lahu maulud fasammahu Muhammad hubban li wa tabarrukan bismi kana huwa wa mauluduhu fil jannah. Ya, hadisnya ya diriwayat disebutkan oleh Syekh Al-Imam Abu Bakar atau Syekh Al-Imam Muhammad Syata. Beliau ini punya guru, nama gurunya Said Ahmad Zaini Dahlan. Beliau seperguruan dengan almarhum Tuan Guru Sapat. Syekh Abu Bakar Syata ini murid Said Ahmad Zaini Dahlan. Dalam sebuah hadis yang beliau tulis, siapa orang yang disunnahkan menamai nama yang sangat mulia yaitu nama Muhammad atau Ahmad. Maka di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini hadis yang paling sahih di antara hadis-hadis tentang nama menamai dengan nama Ahmad atau Muhammad. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Man wulida lahu mauludun. Siapa yang dilahirkan ia seorang anak, tapi anaknya lelaki. Ya. Cuman kami punya guru, anaknya bebini ditambahi Muhammad. Jangan ditulis di KTP. Tasmiahi aja, kada bapak. Boleh, walaupun ya bebini. Mau di KTP, hiran pulang orang melihat. Muhammad, misalkan Muhammad Maryam atau Muhammad Khairun Nisa. Ya. Karena orang pulang takajud, ini laki ke bebini kan. Ya. Di tasmiahi ada bapak, karena di KTP-nya. Ya. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang dilahirkan ia seorang anak, kemudian ia namai nama Muhammad hubban li, kata Rasulullah, karena cintanya ia kepadaku. Jadi dimiripkannya nama anaknya tadi dengan namaku. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa tabarrukan bismi, dan dia ngambil berkah dari namaku tersebut, karena huwa wa mauluduhu fil jannah. Maka dia dan anaknya di dalam surga nanti bersamaku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Insya Allah awal Sya'ban kita udah mulai pengajian, Insya Allah. Ya, jadi mau hendak tasmiyah, tambahin nama Muhammad, silahkan datang. Kada perlu nyembelih kambing, cukup datang aja. Datang aja. Ulunnya hendak ganti, tambahin nama Ahmad atau Muhammad, kita tasmiyahkan, kita bacakan Fatihah, udah kita resmikan. Marah di KTP kada payah dirubah. Makanya beliau tadi banyak namanya. Arba'in Salman di KTP, Ahmad Yazid namanya, Marcel panggilannya. Ini bisa likitnya yang ngaran Marcel. Kana huwa wa mauluduhu fil jannah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia dan anaknya di dalam surga. Berkah apa? Namanya dinamai dengan nama Muhammad. Sikit lagi, 2 lagi ini, selesai kita malam ini. Jadi kata Allah, ya Jibril, salhu, tanya hambaku itu, siapa namanya? Mana tahu namanya mirip dengan nama orang alim. Kalau mirip, aku berikan ampunan dan jangan dimasukkan dia ke neraka. Ternyata namanya tidak mirip. Yang terakhir kata Allah, ya Jibril salhu. Coba tanya lagi hambaku itu. Hal yuhibbu rajulan yuhibbu aliman. Jadi gini. Ini orang alim. Ini orang alim. Nah, ini orang alim. Ini orang yang mencintai orang alim. Ini si fulan yang amal buruknya banyak tadi. Amal buruknya banyak. Ya. Jadi ini orang alim, ini orang yang mencintai orang alim. Ini si fulan.
Kata Allah, ya Jibril salhu hal yuhibbu rajulan yuhibbu aliman. Coba tanya ini, si fulan yang banyak dosanya nih, cinta enggak dia sama ini? Sama orang yang mencintai orang alim. Kalau sama orang alimnya ini jelas menyatakan dia enggak cinta tadi. Nah, tapi kalau sama ini cinta enggak dia? Nih orang yang mencintai orang alim ini, kalau ada orang alim berdakwah dia bantu, dia dukung, dia tidak memusuhi, ya apa yang mampu ia kerjakan ia lakukan untuk melancarkan dakwahnya. Ini si fulan yang mencintai nih, kadang menghalang-halangi. Nah, si fulan ini apakah suka sama dia nih? Kalau dia suka, kita lihat apa yang terjadi. Datang malaikat Jibril, wahai fulan, nih nanya ini, apakah kamu mencintai orang yang mencintai orang alim? Faqala na'am. Dia jawab, iya. Aku sama orang alimnya kada suka. Ngarannya banyak banget. Yang di KTP yang mana, yang di majelis yang mana, yang panggilan yang mana, misalkan. Ya, kada suka, misalkan tuh. Tapi kalau ada orang yang bantu beliau, bantu orang alim, melancarkan dakwahnya, dan seterusnya, alhasil bila Anda melihat orang yang mencintai orang alim, oh ini suka betul. Melihat orang misalkan masang baliho, oh ini ketujuh betul, melihat, walaupunnya kada bantu masang. Kalau ada lihat orang bungkus-bungkus nasi untuk melancarkan ya dakwah, oh ini ketujuh betul nih. Ya, suka betul dia. Dia cintanya sama orang yang mencintai orang alim, sama orang alimnya enggak, tapi yang mencintai orang alim dia cinta. Faqala na'am, kata malaikat Jibril, kamu suka enggak sama orang yang mencintai orang alim? Faqala na'am, dia jawab ya. Allah panggil malaikat Jibril, ya Jibril khudh biyadihi wa adkhilhul jannata fa inni qad ghafartu lahu. Wahai malaikat Jibril, tarik tangan si fulan tuh. Yang digiring ke neraka tadi, tarik tangannya, masukkan langsung dia ke dalam surga. Fa inni qad ghafartu lahu bidzalik. Aku sudah mengampuni dosanya sebab ia telah mencintai orang yang mencintai orang alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apalagi kita nyamannya, ya Allah, tinggal kitanya aja. Mudah-mudahan hati kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan untuk bisa senantiasa paling kada mencintai. Paling kada mencintai, walaupun kita bukan orang alim, walaupun kita bukan muridnya orang alim, walaupun kita bukan orang yang senantiasa mendengarkan nasihatnya orang alim, paling tidak cinta. Jangan dimusuhi, jangan dihalang-halangi dakwahnya mereka. Tapi bagi orang alim, tetap kata Syekh Imam Sya'rawi, mendapatkan ujian berupa dibenci dan tidak disukai. Mudah-mudahan kita seberataan berkumpul bersama Nabi kita Muhammad SAW di dalam surga seperti pada saat ini kita berkumpul. Nanti kumpul lagi kita semuanya aneh tanpa terkecuali, semua kita nanti kumpul lagi bersama Rasulullah di dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Sebelum kita akhiri tadi, kita baca tahlil ya. Ulun pribadi